wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Lenteng Ibu Tuti Kurniawati MPD, yang saya hormati Ketua Kombel Komunitas Belajar Drap Spensalen Bapak Dadang Eko Yulianto MPD, yang saya hormati juga Bapak dan Ibu guru serta tata usaha SMP Negeri 1 Lenteng. Alhamdulillah pada kesempatan ini berkat rahmat dan nikmat dari Allah SWT kita bisa berkumpul dalam rangka diseminasi atau penyebaran ide gagasan mengenai budaya positif yang merupakan tugas aksi nyata dari modul 14 program guru penggerak. Kami bertiga, saya sendiri Ahmad Habib Sodik, yang kedua Ibu Quratul Aini MPD, yang ketiga Ibu Ida Susanti MPD juga. Kami mendapat tugas untuk melakukan diseminasi atau penyebaran informasi terkait aktivitas kami yang sudah dilakukan dalam kurun waktu 1 sampai 2 bulan pertama ini atau modul 1 berkaitan dengan budaya positif. Kegiatan ini dilakukan secara luring atau langsung di tempat ini bekerjasama dengan komunitas belajar Spensalen, Drap Spensalen pada hari ini tanggal 6 Juni 2024. Hal-hal yang ingin disampaikan pada kesempatan ini adalah yang pertama, pemahaman tentang budaya positif berkaitan dengan perubahan paradigma belajar, kemudian juga disiplin positif, motivasi, dan kebutuhan dasar serta posisi kontrol seorang guru, dan nanti juga akan disampaikan segitiga restitusi. Hal-hal lain juga yang akan disampaikan adalah pengalaman kami selama mengikuti kegiatan guru penggerak ini, yaitu penerapannya di sekolah ini selama beberapa bulan ini, apa saja nanti juga akan disampaikan di acara ini. Untuk itu, acara yang akan berlangsung pada siang hari ini akan diawali dengan pembukaan. Kita harap barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua akan dilaksanakan lagu Indonesia Raya, menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Dan yang ketiga nanti pengantar atau sambutan dari kepala sekolah. Yang keempat, acara inti diawali dari pemaparan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Ida Susanti, kemudian yang kedua Ibu Quratul Aini, dan yang terakhir saya sendiri. Dan jika ada waktu nanti kita akan melakukan dialog mengenai apa yang disampaikan oleh para pemateri. Dan yang terakhir penutup. Marilah kita bersama-sama memohon kepada Allah SWT mudah-mudahan acara ini bermanfaat untuk kita semua, untuk sekolah kita, untuk murid-murid kita, dan juga untuk seluruh warga Kecamatan Lenteng khususnya, dan rakyat Indonesia pada umumnya. Dengan membaca Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wal badiyah. Selanjutnya kami mohon sambutan pengantar dari Ibu Tuti Kurniawati selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Lenteng. Mohon maaf, seperti yang saya sampaikan tadi, sebelum sambutan mari kita bersama-sama mengumandangkan lagu Indonesia Raya.
Dimohon berdiri. Selesai diharap dikaji. Selanjutnya sambutan, pengarahan dan pengantar dari Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Lenteng yang disampaikan oleh Ibu Tuti Kurniawati MPD. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Pombel Draft Salen Bapak Dadang Eko Yulianto SPD. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru Penggerak, Bapak Ibu Guru hebat kita juga, yaitu Bapak Ahmad Halili Sodik SPD, Ibu Susanti, Ibu Ida Susanti SPD, dan Ibu Muratul Aini SPD, serta Bapak Ibu Guru hebat SMP Negeri 1 Lenteng. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas limpahan rahmatnya kita pada hari ini bisa melaksanakan, bisa bermuajah di sini dalam acara diseminasi membangun budaya positif di sekolah yang diadakan oleh Pombel Draft Salen yang di sini adalah merupakan prakarsa dari Bapak Ibu Guru Penggerak yang tentunya beliau sedang melaksanakan tugas diklat ya Pak namanya ini ya, diklat Guru Penggerak selama 6 bulan, dan di sini merupakan salah satu yang harus Bapak Ibu Guru Penggerak lakukan, yaitu menyebarkan budaya positif di sekolah, yaitu budaya atau nilai-nilai budaya sekolah yang berpihak pada siswa. Yang tentunya di sini manfaatnya adalah untuk belajar berkolaborasi, menyebarkan apa yang telah mereka pahami, beliau-beliau pahami tentang budaya positif kepada Bapak Ibu sekalian. Maka sebagai Bapak Ibu Guru Penggerak, maka kami sangat mengharapkan inovasi-inovasi dari beliau bertiga, kontribusi dari beliau bertiga untuk sekolah ini yang tentunya harus bisa menggerakkan guru-guru yang ada di sekolah ini untuk bisa menanamkan budaya positif di sekolah ini untuk siswa dan sebagainya. Maka beliau bertiga harus menjadi pionir di sekolah ini, penggerak komunitas juga seperti itu. Bukan begitu Bapak Halili? Ya. Jangan melamun ya Bapak ya. Itu kan Bapak bunyinya Bu Guru. Ya. Dan ini memang benar-benar diadakan, jadi bukan sebagai formalitas, bukan. Dan ini merupakan juga tugas dari guru penggerak. Dan alhamdulillah juga dengan adanya diseminasi pada hari ini, maka ini juga berpengaruh kepada
sehingga nanti sertifikatnya bisa menambah RHK di PMM Bapak Ibu kalau menggunakan RHK ini, yang menggunakan Kombel, seminar di Kombel itu. Begitu kan Pak Dadang? Sehingga di sini Bapak Ibu sekalian dengan sertifikat ini sudah ada 4 nilainya. Kemudian yang 2 kali sebelumnya Bapak Dadang dan Bapak siapa? Bapak Mansur itu juga 4, berarti sudah ada 12. Jadi kita diuntungkan dengan adanya diseminasi ini. Selain ini juga untuk guru penggerak, bagaimana mereka bisa berkolaborasi menyebarkan apa yang namanya budaya positif kepada Bapak Ibu sekalian. Juga di sini kita memperoleh ilmunya, dan selain itu juga Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan sertifikat dari diseminasi ini. Maka saya harapkan mudah-mudahan apa yang akan disampaikan oleh Bapak Halili, Ibu Ida, dan Ibu Kurotul nantinya ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian, bisa dipahami, bisa dimengerti, efektif, berpengaruh pada Bapak Ibu sekalian untuk sekolah kita, untuk siswa kita, dan untuk sekolah kita. Amin. Begitu kan Bapak Ibu? Iya. Selanjutnya tidak banyak kata ya, biar acaranya bisa langsung dimulai. Saya mengucapkan, apa dibuka dulu Pak? Masa harus dibuka? Kan tadi sudah dibuka Pak. Kan ini hanya 1 hari kan, tidak perlu dibuka. Ya, gitu ya. Maka saya mengucapkan selamat beraktivitas untuk Bapak Ibu guru penggerak hebat untuk menyampaikan budaya positif pada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan lancar dan sukses. Amin. Mudah-mudahan yang penting adalah mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikian yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Tuti Kurniawati MPD yang telah menyampaikan sambutan pengantar, di mana beliau sebagai kepala sekolah di sekolah kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk lancarnya acara ini. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi yang dalam hal ini untuk sesi pertama akan disampaikan oleh Ibu Ida Susanti, SPD. Tadi MPD, sekarang SPD. Terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Tuti Kurniawati, Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri Sagelenteng, dan yang saya hormati pula Bapak dan Ibu Dewan Guru beserta staf TU. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami bertiga diberi kesempatan untuk membagikan hasil kami selama 2 bulan ini di dalam mengikuti pendidikan guru penggerak, yaitu mengenai membangun budaya positif di sekolah. Bapak Ibu sekalian, tujuan dari kegiatan pada kali ini yaitu yang pertama, menyebarkan pemahaman tentang budaya positif di sekolah. Kemudian yang kedua, berbagi pengalaman praktek penerapan keyakinan kelas. Kemudian yang ketiga, berbagi pengalaman penerapan segitiga restitusi. Langsung saja Bapak Ibu ya, kita mulai dari budaya positif. Apa yang dimaksud dengan budaya positif? Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang tahu? Belum. Terima kasih waktu yang disampaikan yang diberi kepada saya. Saya mencoba menjawab dengan apa yang dimaksud dengan budaya positif menurut pemikiran saya dan dengan bahasa saya sendiri. Mungkin dengan yang dimaksud dengan budaya positif yaitu adalah kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan lingkungan sekolah, baik itu dilakukan oleh sebagai peserta didik atau oleh guru ataupun warga sekolah yang lainnya.
Jadi yang berkaitan dengan hal-hal yang baik. Suatu contoh misalnya kita sebelum masuk kelas kita memberikan salam kepada siswa, itu sebagai budaya positif bagi guru yang dilakukan dan siswa menjawabnya. Dan sebelum kegiatan pembelajaran dimulai kita berdoa, sebelum melakukan kegiatan kita berdoa dan yang lainnya. Dan banyak hal yang lain yang bisa kita lakukan. Dan mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Rina. Betul sekali, yang dimaksud dengan budaya positif tadi adalah segala tindakan yang sudah dilakukan oleh semua warga sekolah yang positif, begitu ya intinya. Misalnya kita sudah melakukan salam ketika memulai pelajaran, siswa menjawab. Masih banyak hal lain di sekolah kita yang sudah kita terapkan sebenarnya. Jadi budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif tidak dapat diciptakan secara instan, jadi membutuhkan waktu dan keteladanan dari guru. Tentunya seperti itu, membutuhkan proses. Di sekolah kita tadi sudah disebutkan oleh Bu Rina ya, salah satunya yaitu salam, senyum, sapa, sopan, santun, dan sholat berjamaah. 5S kita sudah menerapkan di sekolah kita. Betul ya Bapak Ibu? Ya. Kemudian yang kedua yaitu penyambutan siswa ketika masuk ke sekolah. Nah, semua yang sudah dilakukan itu tentunya kan membutuhkan waktu yang lama, tidak langsung instan terwujud. Butuh pembiasaan. Baik Bapak Ibu sekalian, itu yang dimaksud dengan budaya positif. Kemudian konsep inti budaya positif yang akan kami paparkan pada kegiatan ini ada 7 poin di situ ya. Yang pertama, disiplin positif. Kemudian yang kedua, nilai-nilai kebajikan. Kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia. Kemudian posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, dan kebutuhan dasar manusia. Untuk selanjutnya nanti Pak Halili dengan Bu Quratul. Berbicara tentang disiplin, apa yang ada di benak Bapak Ibu sekalian? Ya, silakan Pak Amin. Terima kasih. Singkat saja kita jawab. Disiplin itu adalah menaati semua aturan. Disiplin itu dibagi-bagi dan juga beberapa macam. Ada disiplin di sekolah, disiplin di rumah, disiplin di jalan, dan lain sebagainya. Jadi menaati peraturan itu dikatakan disiplin. Terima kasih. Terima kasih Pak Amin. Barangkali Bapak Ibu guru yang lain ada yang menambahkan Bu Pak Dadan? Ya, jadi menaati aturan itu dikatakan disiplin menurut Pak Amin. Betul sekali. Jadi kalau kita berbicara disiplin, pasti di situ ada aturan, norma. Ya. Disiplin sendiri, Bapak Ibu, ternyata berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Jadi disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang di dalamnya terdapat nilai tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa adanya paksaan, imbalan atau penghargaan, serta ancaman atau hukuman. Jadi yang dinamakan disiplin positif itu muncul dari dalam diri murid itu sendiri secara intrinsik. Kemudian tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Betul ya Bapak Ibu? Betul ya. Sekarang minta tolong kepada Bapak Ibu. Nah, apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi?
Saya bacakan saja ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi siswa mencatat 100 kali di dalam buku, menuliskan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman. Termasuk Hukuman yang mengarah pada disiplin positif. Hukuman yang mengarah pada disiplin positif. Ya, termasuk hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Konsekuensi apa hukuman? Buat lari 2 kali mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir. Hukuman. Hukuman. Ya, betul. Kemudian yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Jadi membersihkan coretan yang sudah dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ya, betul sekali, konsekuensi. Yang berikutnya, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Betul sekali, hukuman. Kemudian pintar ya. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Ya, betul sekali, hukuman. Kemudian berikutnya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena apa bu? Tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman apa maksudnya? Konsekuensi apa hukuman? Hukuman. Ya, jadi itu perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Bapak Ibu ternyata sudah banyak yang paham gitu ya. Siapa dulu Anda? Disiplin positif itu ternyata bertujuan menciptakan peserta didik memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Disiplin positif tadi tidak bisa diperlakukan dengan menggunakan hukuman yang tadi kita sebutkan, jadi tidak ke arah positif. Jadi hukuman sebaiknya ditiadakan. Apa yang harus dilakukan yaitu restitusi. Restitusi nanti akan disampaikan oleh Pak Ali nanti di akhir kegiatan ini. Jadi seperti itu. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal, yaitu nilai-nilai yang disepakati bersama tanpa melihat perbedaan suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Di sini saya contohkan 3 institusi atau organisasi. Yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila, kemudian keterampilan hidup dan 9 pilar karakter Indonesia. Ya. Di situ kalau kita amati untuk profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu guru pasti sudah paham ya, ada 6 dimensi di situ. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Kemudian kalau kita bandingkan dengan keterampilan hidup, yaitu nilai-nilai kebajikan yang ada yaitu dapat dipercaya, lulus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik. Ya, kalau menurut keterampilan hidup. Kemudian menurut 9 pilar karakter, yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, hormat dan santun, kemudian dermawan, percaya diri, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Kalau kita perhatikan ternyata dari institusi atau organisasi tersebut memiliki kesamaan nilai kebajikan. Ya, jadi kenapa kok memiliki nilai yang sama? Karena
Nilai-nilai tersebut adalah lintas bahasa, lintas suku, lintas agama maupun latar belakang. Jadi siapapun pasti menyatakan bahwa itu merupakan nilai kebajikan. Saya lanjutkan. Mohon diperhatikan kembali ya Bapak Ibu di sini. Ya, Bu. Kalau ada peraturan, kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira nilai kebajikan yang dituju itu apa Bapak Ibu? Jujur ya Bu. Jujur. Ada yang lain? Kedisiplinan, Bu. Disiplin ya? Disiplin. Terus sudah? Ya ternyata nilai kebajikannya ya, yang dinyatakan Bapak Ibu tadi itu sudah benar. Cuma yang di sini yang ditulis adalah bertanggung jawab. Tidak salah, tapi benar sebenarnya. Jujur, disiplin, ya, jadi bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Maka nilai kebajikannya adalah menghargai orang lain. Ya, tepuk tangan dulu. Ya kemudian yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kira-kira disiplin. Di sini tidak ditulis ya Bu disiplin, tapi Disiplin waktu namanya, Bu. disiplin. Ya di sini lebih tepatnya adalah komitmen. Ya, komitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikan apa yang mau dituju? Menghargai. Menyayangi, Bu. Oh, keselamatan. Keselamatan. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Bertanggung jawab. Kesehatan. Oh, sudah. Tepuk tangan untuk kesehatan dan keselamatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Budaya antri. Budaya antri. Disiplin. Disiplin. Itu sebenarnya ya sudah. Di sini tertib dan menghormati orang lain. Kemudian dilarang merokok. Kira-kira apa Pak? Amin. Menghargai. Dijawab dengan rokok. Kesehatan. Menghargai orang lain. Kesehatan dan menghormati orang lain. Tepat sekali ya. Rokok kasihan. Kemudian yang berikutnya menggunakan masker. Gunakan masker. Berarti kesehatan dan keselamatan. Kemudian berjalan di kelas dan koridor. Artinya tertib sesuai jalannya begitu ya maksudnya. Di teras maksudnya begitu. Keselamatan. Iya betul sebenarnya keselamatan dan ketertiban. Ya terima kasih Bapak Ibu ternyata sudah paham sekali. Bisa saya lanjutkan ya. Dengan memahami kebutuhan dasar, maka guru dapat lebih maksimal dalam mengarahkan dan membimbing murid sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu yang dinamakan dengan kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan yang kita lakukan pasti memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Betul ya Bapak Ibu? Betul sekali ya. Ternyata ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama kebutuhan bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima disebut dengan kebutuhan untuk diterima. Kemudian yang ketiga penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Dan yang kelima kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Nomor 1 itu merupakan kebutuhan fisiologis berkaitan dengan fisik kita, makan, minum, tempat tinggal ya. Kemudian untuk nomor 2 sampai 5 itu adalah kebutuhan psikologis ya. Psikologis. Ini ada kasus ya Bapak dan Ibu sekalian. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Bapak Ibu, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, ternyata Dinda menjawab ketika ditanya ibunya kenapa kok menangis pulang sekolah. Jawabnya, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas. Katanya
tidak ada suara, kan nggak seru jadinya gitu. Kira-kira kebutuhan apa? Dinda itu membutuhkan kebutuhan apa? Kalau Bapak Ibu sebagai gurunya, sebagai Bu Rani ya, ketika mendapat cerita dari orang tua Dinda, maka Bapak Ibu akan melakukan apa? Jadi kebutuhannya apa? Kira-kira akan melakukan apa? Mengekspresikan keinginannya. Penyuluhan besar. Yang kelima itu Penyuluhan besar. balik lagi yang kelima. Yang kelima. Berarti kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan. Yang kelima. Ya betul sekali Bu Tuti. Nah, karena kebutuhan kesenangan tentu karena guru itu tahu bahwa Dinda ini butuh kebutuhan kesenangan, maka kita akan merubah cara kita mengajar dan sebagainya gitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, Ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai jepit rambut yang baru. Kebutuhan untuk diakui. Kebutuhan untuk diakui. Kasih sayang dan rasa diterima. Betul Bu? Kemudian yang ketiga, aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu-ibu aja. Kira-kira kebutuhan apa? Dia bosan karena hanya mendengarkan gurunya begitu-begitu saja. Inovasi. Bu, misalnya beda. Misalnya ya, tadi itu misalnya kalau menurut saya itu yang 5 itu ditambah kebutuhan akan pengetahuan bagaimana? Itu ya, masuk kemana? Iya. Penguasaan tadi. Iya. Itu menurut teori dari Gosen kayaknya betul. Jadi kebutuhan dasar ada teorinya. Jadi mungkin lebih pasnya apa jawabannya di sini ya? Kebebasan. Dia membutuhkan kebebasan. Kemudian berikutnya, aku sebel gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kira-kira kebutuhan apa? Itu diakui keberadaannya, eksistensi. Hargai. Ya dihargai. Penguasaan. Ya betul sekali Budi. Karena kemampuannya kita dihargai. Iya. Ya betul sekali Bapak Ibu guru, ternyata sangat paham sekali gitu ya tentang kebutuhan dasar manusia. Untuk selanjutnya berkaitan dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi, jika ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di akhir ya Pak Ali ya. Ya, untuk selanjutnya topik berikutnya yaitu Bukhrotul Aini. Saya persilakan kepada Bukhrotul Aini. Terima kasih Ibu Ida Susatri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang motivasi perilaku manusia. Tapi sebelumnya saya lihat Bapak Ibu ini kok kayaknya ngantuk. Ngantuk apa tidak Bapak Ibu? Tidak ngantuk. Bagaimana sebelum materi ini dilanjutkan kita akan ice breaking dulu. Setuju? Setuju. Pak Dar setuju ya Pak Dar ya? Pak Febri setuju ya? Nah, ice breaking ini saya harapkan semuanya berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Tangan ke Atas. Jadi Masuklah Mas Rudi. semuanya berdiri. Tangan diangkat. 1, 2, 3. Tangan di atas menggapai bintang. Tangan ke samping merangkul teman. Tangan ke depan fokus tujuan. Tangan didekatkan bertepuk tangan. Tepuk tangan semuanya. Bisa ya? Saya ulang. 1, 2, 3. Tapi ingat, Tamin nggak boleh gini-gini tangannya. Ngapain bintang? Oke Tamin? Ya. Merangkulnya sulit ini gimana? Oh, mendekat kepada diri bisa. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang. Tangan ke samping merangkul
masih ngantuk. Monggo, air yang ada di depan panjenengan semua monggo. Nah, sekarang ini ada satu pertanyaan pemantik dari saya. Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan tetap datang terlambat? Apakah Anda tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Saya menjawab. Iya, asalnya situ. Bukan saya tidak boleh menjawab. Iya, karena di sini bukan saya atasan. Yang berhak menjawab di sini kayaknya Bu Dina. Monggo Bu Dina ya. Ada pilih kasih. Kesini Bu Dina ya. Ada pilih kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan pertanyaan yang Ibu Ya. Ibu Pemandreni, saya mencoba untuk menjawab sesuai hati nurani saya. Jadi di sini kita sebagai karyawan punya kewajiban untuk datang tepat waktu. Walaupun dari atasan atau peraturan di situ tidak ditetapkan, tapi kita sebagai karyawan, hati nurani saya pribadi punya kewajiban untuk datang tepat waktu, karena itu merupakan kewajiban dan saya harus mengajar anak-anak sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Mungkin itu jawaban singkat dari saya. Barangkali ada teman-teman yang lain ingin menambahkan, dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih Bu Dina. Jadi menurut Bu Dina tetap datang tepat waktu karena itu sesuai dengan hati nurani Bu Dina ya. Karena sudah menjadi nilai-nilai kebajikan yang ada di hati kita. Mungkin Pak Amin bisa menambahkan yang biasa terlambat. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan hati nurani saya kira untuk masalah kedisiplinan, khususnya disiplin waktu agar tidak terlambat, saya yakin ini teman-teman para guru ini sudah dewasa semua. Tak mungkin dia sengaja terlambat. Mungkin karena ada kendala-kendala di rumah atau kendala di jalan sehingga terlambat. Ini contoh ya, saya sendiri. Saya terlambat tapi kadang juga dia terlambat. Nah, itu apa? Dia terlambat ketika saya ada kendala, tidak terlambat ketika saya berjalan lurus dari rumah ke sini. Saya berusaha untuk tidak terlambat, namun karena banyaknya halangan-halangan atau lampu merah sehingga saya datang ke sini terlambat, tapi tidak sering. Jadi untuk masalah keterlambatan itu ya tergantung situasi dan kondisi, saya kira Bu. Karena sudah dewasa semua dan sarjana semua, saya kira mungkin ada unsur kesengajaan dalam terlambat itu. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Amin. Jadi sama dengan Bu Rina, sebenarnya Pak Amin itu tidak ada niatan untuk datang terlambat begitu ya Pak Amin. Tapi karena terpaksa. Jadi segala sesuatu apa yang kita lakukan itu tidak terlepas apa yang dinamakan motivasi. Jadi apa itu motivasi? Motivasi adalah dorongan yang timbul dalam diri kita, baik secara sadar atau tidak, untuk melakukan sesuatu. Di mana motivasi di situ terbagi menjadi dua, ada motivasi intrinsik, ada motivasi ekstrinsik atau internal dan eksternal. Kalau motivasi internal itu dampaknya akan berdampak jangka panjang karena berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri kita. Sedangkan motivasi eksternal itu efeknya hanya sebentar saja. Nah, di sini Diana dosen sudah membagi motivasi perilaku manusia itu di dalam 3 bagian. Bagian yang pertama, kenapa manusia itu melakukan sesuatu? Motivasi yang pertama adalah karena menghindari hukuman, karena tidak ingin dihukum. Dan yang kedua, karena ingin
ujian atau memang muncul dari dalam diri seseorang itu. Nah, dari ketiga jenis motivasi tadi, kira-kira motivasi manakah yang sering muncul yang ada pada anak didik kita? Menghindari hukuman. Ada yang bisa menjelaskan di sini? Mungkin Ibu Sri Handayani bisa? Yang Motivasi ya. oh ini, monggo. Baiklah, jadi kita bicara fakta saja ya yang terjadi pada siswa kita. Kalau menurut saya dari 3 model motivasi itu, siswa kita masih cenderung pada yang pertama. Jadi hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nilai-nilai yang mungkin akan muncul dari dalam dirinya itu masih perlu kita bantu lagi, dibantu dan terus dibantu dengan memberi kita sendiri yang menjadi model lah ya, agar mereka bisa tertanam motivasi itu dari mereka sendiri. Jadi mereka masih butuh model. Begitu mungkin. Terima kasih Tuhan. Jadi menurut Tuhan, murid-murid kita itu dominan melakukan sesuatu itu motivasinya karena takut dihukum. Ada pendapat lain? Coba Bu KTU, monggo. Dari hasil pemantauannya gimana? Ada nggak kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Motivasi yang pertama untuk yang pertama biasanya memang dari keluarga dan dari dirinya. Yang kedua adalah dari lingkungan sekolah biasanya ya. Akan tetapi kalau memang anak itu memang dari lingkungan keluarga memang tidak disiplin, harus yang pertama lingkungan sekolah itu harus memberi contoh yang terbaik, lebih-lebih guru pengajar di kelas dan juga walinya yang selalu mengarahkan memberi motivasi. Jika anak sering seperti itu, kan ada anak yang memang berbeda-beda, mungkin 40 anak berbagai macam karakter, jadi motivasinya itu harus variasi, entah dari contoh yang terbaik, ada yang memang melalui contoh, ada yang memang harus panggilan melalui bimbingan seorang ibu atau ibu konselingnya atau ibu wali kelasnya, bisa seperti itu. Karena saya ketika menghadapi anak-anak baik di rumah maupun anak sendiri atau murid-murid saya sendiri bervariasi, tidak sama, tergantung karakteristik itu anak sendiri. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dapat disimpulkan benar seperti jawaban Tuhan bahwa motivasi yang dominan yang ada pada diri anak didik kita itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Nah, di mana di sini pada anak usia dini ya, motivasi ekstrinsik itu mungkin lebih dominan karena mereka termotivasi oleh keinginan untuk mendapatkan hadiah atau menghindari hukuman. Seperti itu. Tapi seiring dengan bertambahnya usia, motivasi intrinsik mungkin menjadi lebih penting karena murid-murid mulai mengembangkan minat mereka sendiri dalam belajar dan ingin mencapai potensi mereka. Motivasi sosial juga dapat menjadi lebih penting pada masa remaja, di mana karena murid-murid di sini lebih sadar akan citra diri mereka dan ingin diterima oleh teman-teman mereka. Jadi yang dominan di sini adalah hukuman atau ujian. Sedangkan untuk jangka panjangnya, untuk anak-anak yang sudah mulai remaja dan dewasa, maka faktor intrinsik akan lebih dominan. Nah, dari ketiga motivasi perilaku manusia dalam mewujudkan disiplin positif yang ditanamkan ini, maka
Nah, sekarang pertanyaan pemantik yang kedua. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan ketika menemukan ada murid yang selalu terlambat masuk ke sekolah? Mungkin Bu Nurul bisa? Ya, kalau ada murid yang terlambat masuk ke sekolah, yang pertama kali kita lakukan adalah bertanya pada murid tersebut penyebabnya apa sehingga dia sampai terlambat ke sekolah. Kemudian mengapa sampai terlambat ke sekolah? Ya, kita harus tahu penyebabnya dulu. Jadi mungkin itu penyebabnya yang disengaja atau mungkin penyebab itu tidak dia sengaja. Nah, itu jika kita menemukan murid terlambat, kita tidak bisa mengejas murid itu tidak disiplin. Ya, jadi kita harus tanya dulu baik-baik. Terkadang anak itu atau mungkin kebanyakan atau semuanya itu tidak ingin anak itu terlambat ke sekolah. Ya, buktinya senakal apapun anak itu kalau terlambat dia pasti berlari. Ya, atau sembunyi, dan dengan sembunyi itu menunjukkan bahwa dia takut terlambat itu. Jadi saya rasa seperti itu, tidak boleh guru itu mengejas anak yang terlambat ke sekolah karena sesuatu hal yang negatif. Jadi ditanya dulu baik-baik alasannya. Demikian. Terima kasih Bu Nurul. Jadi ketika Bu Nurul menemukan ada siswa yang terlambat ke sekolah, maka langkah pertama yang Bu Nurul lakukan adalah bertanya, mencari sebab kenapa siswa itu melakukan keterlambatan. Nah, kalau dilihat dari tindakan yang telah Bu Nurul lakukan, maka di sini kita akan melihat pada posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru di sini ada 5. Yang pertama ada guru dengan tipe penghukum. Terus yang kedua pembuat rasa bersalah. Yang ketiga pemantau. Yang keempat teman, dan yang kelima manajer. Kira-kira dari apa yang diuraikan Bu Nurul tadi, ini termasuk posisi yang mana Bapak Ibu? Pemantau bisa. Ada pendapat lain? Teman apakah bisa? Gimana Tuhan, bisa? Ya, bisa. Selaku manajer? Bisa, ya. Dari uraian ilustrasi yang telah diuraikan Bu Nurul tadi, ini berarti Bu Nurul sudah menduduki 3 posisi. Sebagai manajer bisa, sebagai teman bisa, sebagai pemantau bisa. Ketika kita mengatakan apakah yang dilakukan Bu Nurul itu termasuk penghukum, tentu tidak. Karena di sini yang namanya penghukum biasanya langsung marah-marah, mata mendelik, ya kan? Membentak, sedangkan membuat rasa bersalah ini hanya lebih halus dari penghukum, tapi efeknya sama. Ya. Nah, sekarang mari kita saksikan video 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru BK. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Boleh. Itu guru piket oleh. Ini guru BK oleh. Naren! Aduh. Ketemu nilai. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Maaf. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Boleh. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Selamat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang malam bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kesenja, Bu. Ya sudah, sayang. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi tenang, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman,
dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Keren. Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Boleh. Kan udah keren ya. Nah, boleh. Itu bilang kalau wasiat boleh. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Karen? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain tidak, Bu. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intensif murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan
menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Hebat. Ya, jadi itulah ilustrasi dari beberapa posisi kontrol guru. Ada penghukum, ya, dimana di sini dengan kita mengambil posisi penghukum maka menghasilkan murid akan mendendam. Jadi saya masih ingat dulu ya, ketika saya masih sekolah di sini di SMP 1 Lentang ada guru yang bannya dikempeskan oleh murid. Jadi mungkin ini Bapak Ibu, karena di sini Bapak ini memposisikan dirinya sebagai penghukum sehingga menghasilkan murid yang mendendam atau bersifat agresif di sini. Sedangkan untuk pembuat rasa bersalah ini akan menghasilkan murid akan memiliki penilaian buruk tentang dirinya. Efek paling menakutkan adalah bisa membuat murid bunuh diri atau melukai diri sendiri ketika kita mengambil posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Untuk posisi pemantau akan menghasilkan murid, perilaku murid akan berubah hanya saja ketika kita mengawasinya. Kenapa? Karena pada pemantau di sini kita itu seakan-akan melindungi, sama dengan posisi teman. Kita melindungi murid sehingga menghasilkan murid itu tidak akan mandiri. Murid akan tergantung pada kita. Ketika tidak ada kita, maka mungkin murid ini tetap akan kembali pada perilaku yang negatif. Nah, yang paling ideal adalah posisi manajer. Dengan kita mengambil posisi manajer, maka akan menghasilkan murid yang mandiri, bertanggung jawab, serta berkarakter. Seperti yang diuraikan dalam video tadi, memang tidak mudah Bapak Ibu. Tapi mari kita bersama-sama berbenah, kita refleksi diri, kira-kira dari tindakan kita selama ini apa yang dominan. Saya mengakui saya secara pribadi mungkin lebih banyak ke penghukum, terutama di hari Senin, ya kan? Ketika kita sedang asik-asik, misalkan sedang melakukan upacara bendera, tiba-tiba ada anak yang sembunyi, ada anak-anak yang dengan santainya masuk, seperti itu. Selanjutnya, kesimpulan dalam pembelajaran ini, untuk posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah itu termasuk perilaku kontrol negatif. Sedangkan untuk pemantau dan teman itu perilaku kontrol positif. Sedangkan untuk manajer ini kontrol diri, dan ini yang paling bagus. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya untuk keyakinan kelas dan segitiga restitusi akan diuraikan oleh teman saya Bapak Halili Sodik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya yang diberikan oleh Ibu Krotul dan Ibu Indah. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, sebagaimana tadi disampaikan tadi oleh Ibu Krotul, saya menyampaikan tentang keyakinan kelas. Kok keyakinan? Kenapa bukan peraturan? Kenapa bukan tata tertib? Mungkin untuk mengetahui solusinya, kita mencoba jawab pertama-tama menjawab pertanyaan ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Maka kita kemungkinan sama jawabannya, yaitu untuk keselamatan. Yang kedua, mengapa? Ini kota tulisan. Yang kedua, kenapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Dan mungkin juga kita punya pandangan yang sama,
yaitu untuk kesehatan dan atau keselamatan. Nah, mana ibu? Baru pegang sekarang. Nah, keselamatan dan kesehatan itu merupakan nilai-nilai kebajikan universal. Salah satu contoh kata yang menunjukkan kebajikan universal adalah keselamatan atau juga kesehatan, dan banyak lagi yang lainnya seperti yang disampaikan Ibu Ida tadi. Nah, ini yang disebut dengan keyakinan, bahwa semua orang punya keyakinan yang sama, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Saya punya cerita, ponakan saya ditugas di Bali, dan dia satu-satunya guru yang beragama Islam di SDN Bubutan 2. Yang lainnya hidup. Ya. Tetapi di sana ada kebajikan universal, bahwa mencuri itu tidak baik. Pelaksanaannya, penerapannya jauh lebih tinggi daripada penerapan di kalangan kita sebagai orang Islam. Meletakkan sepeda motor di halaman rumah di tempat kita jangan coba-coba di malam hari. Bisa, iya. Tapi di Bali, di pinggir jalan raya pun, tanpa dikunci setir pun aman. Karena ada kebajikan universal yang sama, yaitu bahwa mencuri adalah perbuatan tidak baik. Termasuk di sini keselamatan, menyelamatkan orang lain juga begitu, termasuk kebajikan universal. Maka program guru penggerak dan sekolah merdeka berubah dari istilah peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Apa bedanya? Kalau keyakinan kelas dibuat bersama-sama, hasil dari urun rembuk, baik secara umum di sekolah, semua kita guru berpartisipasi, siswa berpartisipasi, menyampaikan gagasan dan idenya. Begitu juga di dalam kelas, ada penyampaian ide-ide yang baik dari siswa, supaya kelasnya menjadi kelas yang baik seperti apa, harus bagaimana. Ada pun peraturan beda lagi. Mungkin saja peraturan dibuat oleh kepala sekolah, mungkin saja peraturan dibuat oleh bagian kesiswaan atau bekas kesiswaan, atau hanya cukup dibuat oleh guru BK. Yang semuanya ada aturan harus dilarang, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Bercampur aduk kalimat positif dan negatif di dalam aturan itu. Tetapi di dalam keyakinan kelas tidak dibolehkan ada kalimat atau kata-kata negatif. Ini contoh perbedaan praktek dalam pembuatan peraturan dan keyakinan. Kalau peraturan biasanya ada dilarang mencoret-coret meja dan bangku, dilarang berkelahi, dilarang membawa HP, dilarang datang terlambat dan sebagainya. Tapi kalau keyakinan tidak ada kata-kata dilarang, tidak. Menggunakan kalimat positif semua, menjaga kebersihan meja dan bangku, saling menghormati teman. Nah, ini yang sudah kita praktekkan di kelas B, beberapa kelas, terutama oleh kita sebagai guru penggerak, menciptakan atau membuat keyakinan kelas, sehingga yang tertempel di kelas itu tidak lagi berupa tata tertib kelas, tidak lagi berbentuk peraturan kelas, tetapi sudah berubah menjadi keyakinan kelas yang merupakan keinginan bersama antara siswa dan gurunya, disepakati bersama, tidak dibuat sepihak oleh guru atau oleh kepala sekolah. Selanjutnya, biasanya ini, kalau keyakinan kelas ciri-ciri seperti ini. Yang pertama terbentuk dari kegiatan curah pendapat semua murid kelas, brainstorming. Jadi semua siswa mengusulkan, gimana supaya kelas kita baik? Begini.
Kalau menurut saya kita tidak boleh terlambat. Oke, berarti datang tepat waktu. Nanti dibuat kalimatnya dengan kalimat yang positif. Yang satunya, saya ingin kelas ini bersih setiap hari, maka harus begini-begini. Itu namanya curah pendapat yang kemudian dirumuskan menjadi keyakinan kelas. Yang kedua, berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Dan yang terakhir, dibuat dalam bentuk kalimat positif. Nah, ini yang harus dihindari nanti kalimat-kalimat negatif dalam pembuatan keyakinan kelas. Contoh, jangan berlari di kelas atau koridor, diubah menjadi berjalanlah di kelas atau koridor. Jangan berlari, berarti kalimat positifnya menjadi berjalan. Maksudnya kalau disuruh berjalan, berjalan biasa, jangan terlalu kencang. Bagaimana prosedurnya? Ini panjang sekali prosedurnya, tapi insya Allah saya bacakan saja. Kita nanti bisa mempraktekkan ibu-ibu yang jadi wali kelas untuk menginisiasi. Yang pertama yaitu mempersilahkan warga sekolah. Ini kalau secara umum, mungkin kepala sekolah bisa membuat keyakinan sekolah kalau secara umum. Tapi kalau kelas, keyakinan kelas. Kalau hal-hal yang harus dipatuhi atau dikerjakan bersama, itu namanya keyakinan sekolah. Kalau hanya satu kelas bisa tidak sama antara kelas A, B, dan C, itu namanya keyakinan kelas. Itu diadakan curah pendapat. Harus melibatkan siswa. Tidak boleh siswa hanya menjadi orang yang dikenai atau hitop saja. Ya, objek. Yang kedua, mencatat semua masukan murid. Semua murid yang memberi masukan harus dicatat. Tidak boleh satupun yang pendapat kamu nggak bagus sudah. Tidak boleh, harus sejelek apapun pendapatnya tetap harus dicatat. Ditulis di papan tulis atau di kertas besar. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ganti kalimat-kalimat bentuk diganti menjadi positif. Selanjutnya ditinjau lagi. Kemudian setelah ditinjau bersama-sama, lalu yang terakhir 6 keyakinan kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga sekolah. Itu prosedurnya Bapak Ibu. Selanjutnya, nah ini contoh keyakinan kelas 1 bisa tidak sama dengan keyakinan kelas 5 dan kelas 7 misalnya di SMP. Di kelas 1 pakai model yang seperti itu. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Nah ini, ketika mereka sudah perlu senang, maka otomatis guru dituntut untuk selalu menciptakan sistem pembelajaran yang menyenangkan. Karena muridnya butuh senang di situ. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas atau mengerjakan tugas. Nanti kalau ada murid yang tidak pernah mengerjakan tugas, kembalikan kepada keyakinan itu. Kamu tahu nggak bahwa keyakinan kita adalah selalu mengerjakan tugas? Oh iya ya. Jadi dia sadar, insya Allah dengan sendirinya akan sadar. Yang keempat, setiap anggota kelas perlu saling menghargai dan sebagainya. Untuk kelas 5, beda formatnya. Selalu bersikap positif karena mungkin sudah dewasa dan berpikirnya, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu dan sebagainya. Untuk kelas 7 ini kan anak SMP, bisa jadi berubah seperti ini formatnya. Format, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang lebih ditugaskan. Itu contoh-contoh keyakinan kelas yang mungkin kita bisa inisiasi nanti untuk dibuat di kelas kita masing-masing. Ini yang dilakukan oleh kita di Bu Kuroto dan Bu Ida kemarin ketika melakukan pembuatan keyakinan kelas, dokumentasi seperti ini. Itu contoh ada di kelas 7 ya. Nah itu namanya keyakinan kelas. Kemudian sekarang pindah kepada segitiga restitusi. Tadi kita sudah mendengarkan tentang posisi kontrol kita. Yang paling ideal adalah ketika kita bertindak atau memposisikan diri sebagai manajer. Maka bisa dikatakan segitiga restitusi ini merupakan rukunnya
untuk bertindak sebagai guru yang memposisikan sebagai manajer harus mencakup atau bertindak mengikuti tahapan segitiga restitusi ini. Apa yang maksud dengan restitusi? Yaitu merupakan suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua kalau di rumah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang pertama harus dilakukan menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang keempat menyatakan keyakinan. Selanjutnya ini tujuannya. Kemudian ciri-ciri restitusinya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, walaupun memang arti yang sebenarnya dari restitusi kalau kita lihat di kamus menebus kesalahan atau mengembalikan ganti rugi, misalnya membayar ganti rugi dan lain sebagainya. Saya persingkat saja karena waktunya sudah panjang ini. Ini contoh bagaimana kita melakukan. Yang pertama, tahapan pertama, sesi pertama, yaitu menstabilkan identitas. Bagian ini mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan untuk menjadi orang sukses. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Sebenarnya anak melanggar itu kadang-kadang karena ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Tadi karena ingin disenang, karena ingin kebebasan sebagainya. Cuma ada benturan. Nah ini yang perlu kita stabilkan. Dengan kata-kata atau kalimat sebagai berikut. Di antaranya, berbuat salah itu gak apa-apa. Ketika ada anak yang melanggar, kita mengatakan berbuat salah itu gak apa-apa. Ya. Akhirnya dari awalnya dia merasa orang bersalah, orang yang gagal. Tapi ketika guru mengatakan seperti ini, salah itu gak apa-apa, manusiawi. Pak guru juga pernah bersalah kok. Pak guru juga waktu jadi murid kayak gini dulu. Waktu jadi guru pun juga terlambat kadang-kadang. Jadi anaknya tidak seakan-akan dia merupakan orang atau manusia sendirian yang paling bersalah di dunia ini. Ternyata ada temannya saya ini. Pak guru juga pernah bersalah. Sehingga dia menjadi stabil identitasnya. Oh ternyata saya bukan salah satu-satunya yang pernah bersalah. Saya juga pernah bersalah. Ini adalah kata-kata yang bisa diucapkan oleh seorang guru ketika di proses awal, yaitu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, masuk sesi validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita punya tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, biasanya kalimat-kalimat yang digunakan adalah padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk daripada itu. Kamu terlambat 10 menit kan? Kamu terlambat setengah jam bisa sebenarnya. Tapi kamu kok bisa 10 menit terlambatnya? Nah ini sudah apa? Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Ya. Jadi kalau kata-kata yang tadi kemudian yang barusan ini dibuat atau diucapkan disampaikan kepada guru, oleh guru kepada murid, oleh kita kepada murid, itu tidak mungkin ada murid yang melawan kepada kita. Karena itu distabilkan. Dibikin, jadi ini kita upayakan seperti yang Ibu Proto sampaikan tadi untuk membuat pengaruh internal. Kalau eksternal kita sudah lewati. Mungkin kalau dulu guru itu untuk membuat murid disiplin diiming-imingi hadiah. Yang datang duluan nanti dapat hadiah ini. Yang datang terlambat akan dihukum begini. Itu yang namanya reward and punishment sudah tidak berlaku dalam dunia pendidikan sekarang ini. Tapi diganti dengan keyakinan dari dalam, kesadaran dari dalam diri sendiri. Dengan upaya apa? Yaitu kebiasaan kita melakukan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa. Selanjutnya, yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, pada tahap 1 tadi siswa merasa sukses, tidak merasa disalahkan, tetapi disadarkan bahwa ini suatu kebiasaan yang biasa terjadi. Kemudian yang kedua, tingkah laku salah divalidasi. Dia ada pengakuan bahwa salah. Maka yang ketiga adalah kita menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Tanya.
kelas kita ini kan sudah punya keyakinan, sudah terlempel. Apakah kamu yakin dengan keyakinan kita, Pak? Oh iya Pak, saya yakin. Apa kita mau melakukan ini? Ya, jadi begitu, kita upayakan seperti itu. Apa nilai-nilai umum yang kita sepakati? Apa bayar kita tentang kelas yang ideal dan sebagainya dan selanjutnya. Dan bahasa atau kata-kata ini atau kalimat-kalimat ini nanti bisa dimodifikasi tergantung kebutuhan dan kondisi kita. Yang penting tidak jauh-jauh dari situ. Itu yang disebut dengan 3 sisi restitusi atau segitiga restitusi. Bapak Ibu sekalian, ini ada contoh kasus. Saya bacakan secara langsung saja. Bapak Ibu dimohon untuk mendengarkan. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket. Tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Sepertinya kamu ini sedang marah. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kebesaran hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi. Nah ini kata-kata pertama yang muncul dari kepala sekolah. Berbuat kesalahan atau membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi. Dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan oleh Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa kamu lakukan Dino untuk memperbaiki masalah ini? Anto menjawab, saya perlu kancing, saya diperbaiki. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya copot. Kalau sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya kepada Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto terlepas? Kemudian Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah, tidak tahu, saya lem mungkin. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas lagi Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit Ibu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir jenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali terdiam sejenak, memandang ke meja Anto yang tampak yakin. Akhirnya Dino mengangguk tanpa menyetujui dan dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua lelaki itu, Dino dan Anto pada jam pulang sekolah mereka sudah bercengkrama dan bersedekah. Ini apa namanya? Alur segitiga institusi yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam menangani sebuah kasus. Jadi beda dengan kita. Kalau saya ada yang kelahi, kelahi lagi di sini. Jadi saya maksudnya gitu. Atau mau saya laporkan polisi. Gitu. Jadi memang kita mungkin dari pembelajaran atau diseminasi ini tidak banyak ilmu yang kita berikan, tetapi mungkin hanya menjadi pemantik untuk bisa berbuat lebih baik ke depan sesuai dengan harapan Ki Hajar Dewantara. Demikian Bapak Ibu sekalian, ini dokumentasi saya bersama Ibu Ida dan Ibu Batul ketika melakukan praktek segitiga restitusi bersama anak-anak kita yang ya, walaupun hanya sekedar contoh, anak-anak itu dianggap pura-pura bersama saja, tetapi ini karena tugas dari fasilitator dan jadi kita lakukan ini dan disetorkan videonya. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya mewakili Ibu Korotuna ini, Ibu Indah Surati,
kami bertiga sebagai narasumber pada hari ini. Jika ada kekurangan keherapan, maaf yang sebatas-batasnya. Terima kasih atas partisipasinya, dan kalau ada masih ada waktu. Alhamdulillah. Sudah cukup. Ada pertanyaan kira-kira? Tidak ada. Amin. Sudah, karena pertanyaannya sudah dari tadi ya, sudah. Jadi para narasumber sudah banyak bertanya dan dijawab. Apakah dari para peserta ada pertanyaan? Bu, ada Bu? Tidak ada sudah ya. Terima kasih sekali lagi, terima kasih. Dan saya kembalikan kepada siapa? Benar saya sendiri. Alhamdulillah sudah selesai acara kita pada siang hari ini. Kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah mengizinkan kami untuk berkolaborasi dengan Kombel Draft Spensalen yang dipimpin oleh Bapak Dadang Eko Yulianto, dan Bapak Ibu sekalian sebagai anggota Kombel, terima kasih juga atas partisipasinya. Saya tidak bisa memberikan apa-apa kecuali ya apa yang ada di sekolah. Ya, kami tidak bisa memberikan apa-apa kecuali apa yang ada di sekolah. Ya, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita beri tepuk tangan. Untuk hikmahnya acara ini, mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, video sampai nanti masuk. Oke.